perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Malam Pak. Oke, pertemuan 3 kali ini kita sedikit bahas tentang materi introduction to mikrotik ya. Artinya pengenalan awal mengenali router mikrotik itu sendiri. Nah, kemarin saya sudah sempat share terkait dengan tutorial untuk instalasi mikrotik di virtual OS ya. Itu memang harus kita lakukan dikarenakan kondisi kita masih secara offline. Kalau tidak offline ya kita mungkin akan belajar praktek langsung menggunakan router di laboratorium. Nah, karena kondisinya masih seperti ini, ya kita manfaatkan virtualisasi. Ya. Namun, saya akan sedikit menambahkan untuk materi hari ini sedikit tentang teori-teori di router mikrotik yang mungkin nanti akan bisa menambah pengetahuan kalian mengenai mikrotik itu sendiri. Sebentar, saya share terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Sudah Pak? Ya, baik. Ya, jadi ini adalah salah satu materi saya mungkin pada saat ada webinar di tahun ini ya, itu Himateka yang mengadakan. Nah, ini adalah pengenalan untuk MTCNA sebenarnya, di mana jadi sebenarnya mata kuliah ini kan akan menyangkut pautkan dengan sertifikasi MTCNA di mikrotik. Nantinya kalian akan dapatkan di semester 4 atau semester 5. Ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi ada moto di mikrotik itu, motonya adalah routing the world. Di mana mikrotik menargetkan bagaimana merouting itu nggak harus mahal untuk bisa melakukan routing OSPF misalkan, atau EGRP, atau melakukan routing statik. Ya, jadi mikrotik merupakan salah satu router hardware termurah yang bisa dimanajemen ya dengan berbagai macam fiturnya. Nah, itu adalah moto mereka. Ya. Ini juga oke, kita bahas sedikit tentang ini. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah situs di mana kita bisa melihat traffic alur jaringan. Ya, ini adalah traffic kabel dari fiber optik. Ya, kalau kemarin kalian mendengar berita bahwa ada permasalahan kabel fiber di Laut Batam ke Singapura. Nah, itu adalah kalian bisa lihat petanya di sini. Bagaimana sih jalur fiber optik di Indonesia itu terhubung kemana? Gitu, kalian bisa lihat di peta ini adalah peta keseluruhan dunia. Jadi hampir rata-rata koneksi internet di dunia ini menggunakan kabel bawah laut ya, dengan jaringan yang sudah menyebar luas dari negara satu ke negara lainnya. Namun pintu masuk Indonesia itu dia berada di Batam. Ya. Ada sisi alternatif biasanya itu berada di Manado. Karena Manado berada di sisi utara Sulawesi. Nah, itu ada satu jalur juga menuju ke Filipina dan menuju ke Cina, Korea, atau Jepang. Ya. Tapi jalur utamanya biasanya melewati Singapura. Ya, karena banyak juga server-server website yang ada di sana ya, dan melewati Singapura. Baru terhubung ke negara-negara lain sampai ada yang melewati India ya, atau ke atas lewat Jepang dan mengarah ke Amerika. Ya. Untuk detailnya kalian bisa
cek sendiri di website Submarine Cable Map. Nah, nanti ini ada kabel warna-warni, itu kalau diklik salah satunya akan ada keterangan itu kabel milik PT siapa gitu. Nanti ada keterangannya. Jadi sebenarnya ini adalah kabel induk yang mengkoneksikan jaringan internet di antar negara. Nah, kalau perusahaan-perusahaan providernya itu biasanya ya dapat aksesnya dari perusahaan ini. Jadi ini merupakan perusahaan induk. Nah, provider-provider yang ada di Indonesia yang mereka bayar ke yang punya kabel-kabel ini. Ya. Jadi itulah mengapa akses internet berbayar, karena ada perawatan di situ, perawatan alat, perawatan kabel dan lain sebagainya. Maintenance ya untuk keperluan itu. Jadi untuk cara menanam kabel itu mereka ya menggunakan kapal laut. Ada, kalian bisa cari how to fiber optic at sea ya, di bagaimana in the sea, di dalam laut ditanam. Ya, permasalahannya biasanya adalah pergeseran tanah ya. Lalu juga banyak terjadi di Australia atau New Zealand itu diserang oleh ikan laut hiu dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebab putusnya kabel fiber optik inti di dalam dasar laut, Oke. Nah, ini adalah contoh sertifikat dari Mikrotik, ada MTCNA ya. Nah, yang bisa kalian dapatkan nanti kalau mengikuti sertifikasi MTCNA. Nah, sertifikasi ini levelnya untuk di universitas hanya sampai di MTCNA. Ya, untuk bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi, itu kalian mengikuti di lembaga sertifikasi luar, ya, tidak di kampus, karena Mikrotik hanya bekerja sama dengan kampus itu hanya sampai MTCNA saja, tidak ke level berikutnya. Nah, waktu itu saya menjadi trainer di Mikrotik itu dengan syarat bisa lulus MTCNA dan MTCRE. Nah, baru saya bisa melakukan training ke siswa. Ya, begitu juga misalkan kalian ada yang bekerja sebagai guru ataupun pengajar di salah satu sekolah, ya bisa berkesempatan sekolahnya membuka training Mikrotik ini. Dengan syarat apa? Kalian syaratnya adalah kerjasama dengan Mikrotik Academy, lalu mengirimkan guru ataupun pengajar yang akan disertifikasi oleh mereka. Nah, ketika sudah lulus, baru sekolah tersebut akan mendapatkan akses untuk bisa melakukan sertifikasi terhadap siswa atau mahasiswanya. Jadi alurnya seperti itu. Nah, sejarah Mikrotik sendiri itu dari negara Latvia di kota Riga, ya. Jadi didirikannya oleh si John sama Arnis pada tahun 96. Nah, sampai saat sekarang Mikrotik terus berkembang dan di Indonesia itu cukup familiar, ya, bersaing dengan Cisco, ya, bersaing dengan Huawei dan lain sebagainya. Ya, banyak produsen-produsen hardware IT yang bersaing di Indonesia ini. Nah, tentunya ya pada saat nanti kalian mencari pekerjaan di bidang IT akan menemukan berbagai macam brand ya yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Tapi yang familiar itu saat ini adalah Cisco dan Mikrotik yang paling sering digunakan. Atau untuk misalkan server itu akan punya masing-masing OS ya yang nantinya berbeda-beda. Ada yang mungkin nanti perusahaannya pakai Linux, ada yang langsung pakai server merek lain ya, berbeda-beda lah pokoknya sistem operasinya. Nah, VirtualBox ini justru itu bisa menjadi kesempatan kalian untuk bisa mempelajari berbagai macam OS. Ya, kalau kalian mau belajar Linux, tinggal install Linux di dalam VirtualBox tadi, ya. Atau mau belajar Windows versi jadul, Windows XP, mau nostalgia dengan XP, bisa diinstal di VirtualBox tadi.
VirtualBox itu dia hanya memakai RAM kalian jika dijalankan dan juga hard disk kalian jika dijalankan saja. Jadi kalau nggak dijalankan tidak akan memakan memori kalian. Ya. Bisa juga misalkan pengen coba uh, sistem operasinya dari Apple, ya bisa diinstal di VirtualBox. Jadi VirtualBox itu fungsinya untuk coba-coba. Jadi orang IT kalau mau menerapkan sistem di tempat kerjanya, itu akan dilakukan di simulator terlebih dahulu. Bisa di VirtualBox, bisa di VMware, bisa di GNS3, bisa di Cisco pakai Tracer. Nah, pokoknya dia harus uji coba berkali-kali dulu, baru diterapkan secara langsung. Karena kalau diterapkan secara langsung, bisa mengganggu kinerja jaringan yang ada di situ. Nah, berkenalan dengan router OS, nah kalian bisa menginstalasi di virtual machine atau di komputer kalian sendiri. Jadi sebuah komputer itu bisa menjadi router, ya. Kan Mikrotik ini punya router OS namanya. Nah, router OS ini bisa diinstal di laptop kalian langsung atau di PC kalian. Jadi ada beberapa orang yang memanfaatkan PC-nya sebagai router atau servernya ya, atau Mikrotik ini langsung diinstal di servernya. Biasanya tujuannya apa? Kalau laptop atau komputer itu kan spesifikasinya lebih tinggi daripada router. Nah, itu biasanya bermanfaat untuk langsung bisa menyimpan hard disk yang lebih besar. Kalau router kan tidak terlalu besar storage-nya. Nah, sehingga banyak juga orang yang mencari router OS dan lisensinya di situ. Ya. Jadi biasanya kalau orang-orang menginstal router OS di laptop atau PC, itu mereka harus beli lisensinya dulu. Karena lisensi itu bertujuan agar router OS ini fitur-fiturnya bisa dijalankan semua. Nah, tanpa lisensi, fitur-fitur ini hanya bisa digunakan selama 1 hari atau 24 jam. Ya, sehingga lisensi Mikrotik juga diperjualbelikan di situsnya mikrotik.com. Dia terkait dengan router OS. Nah, kalau router board adalah perangkat yang dijual belikan oleh Mikrotik atau diproduksi oleh Mikrotik. Ya, mulai dari yang termurah tipe Hub Lite, Home Access Point Lite, tipe Lite ya. Lalu ada yang paling mahalnya ya untuk tipe-tipe server perusahaan-perusahaan besar nih. Biasanya untuk jaringan pusat ada seperti CCR ya, Mikrotik CCR 1072 dan lain sebagainya. Nah, harganya bisa mencapai puluhan juta ya. Nah, kalau Cisco, kalau kalian cek lagi, hardware-nya bisa ratusan juta. Nah, makanya biaya untuk perangkat IT ini amat sangat besar ya, apabila kita ingin membangun sebuah perusahaan berbasis IT. Lalu ada lagi perusahaan yang tugasnya menyewakan layanan IT, gitu ya. Ada perusahaan yang nggak mampu, misalkan buat server, akhirnya tercetuslah ada perusahaan yang menyewakan server ya. Jadi untuk server di perusahaan tersebut menyewa ke pihak ketiga, ada seperti itu. Itu dinamakan dengan cloud server. Jadi ada juga beberapa yang mengkombinasikan. Jadi ada yang dia punya server, lalu backup-nya dia taruh di cloud. Jadi ada, pokoknya di dunia IT ini akan terus berkembang terkait dengan area bisnisnya ya. Jadi berbagai macam. Nah, terkait dengan kode, ya, kalau router board itu disingkat dengan RB. Ya, router-router Mikrotik biasanya diawali dengan RB. RB itu artinya router board. Nah, angka pertama yang ada di setelah RB itu biasanya menunjukkan series atau kelas router tersebut. Kalau 7 berarti serinya 7 nih, seri ke-7. Nah, lalu ada yang namanya jumlah port ditentukan dengan kode kedua setelah kode seri. Kalau port
di router itu ada 10, maka kode keduanya biasanya 10. Kalau dia 8 port berarti angka 8. Ya, jadi kode kedua itu biasanya untuk menentukan port. Lalu kode terakhir biasanya menunjukkan terkait dengan adanya slot mini PC atau adanya wireless di router tersebut. Jadi kalau di routernya nggak support untuk wireless, biasanya kode belakangnya 0. Misalkan RB750. Nah, itu berarti merupakan router mikrotik yang tidak support wireless. Kalau dia support wireless, ada angkanya di belakang, 1 atau 2. Ya, itu. Nah, itu terkait dengan kode. Nah, ini tadi sertifikasi yang saya maksud. Ya, untuk level pertama ada MTCNA, level keduanya ada 5 level yang bisa diikuti. Masing-masing level ini mempunyai spesialisnya masing-masing. Ya, ada MTCWE itu di wireless, kalau tidak salah. MTCRE ada di routing, MTCE itu kalau tidak salah ada di user management, atau MTCUMA yang di user management ya. Lalu ada juga sertifikasi tentang IP versi 6, dan yang terakhir ada MTCINE. Nah, ini adalah gabungan dari keseluruhan, di mana itu tingkatan yang paling tinggi. Ya. Nah, sertifikat ini berjenjang, berlaku selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun ada expired-nya. Tapi itu tergantung dari kebutuhan perusahaan yang kalian tuju. Kalau perusahaan yang misalkan membutuhkan lowongan, syaratnya adalah mempunyai sertifikat MTCNA yang masih aktif, ya maka kalian misalkan sudah tidak aktif, MTCNA-nya wajib diulang, wajib resertifikasi lagi. Itu tergantung dari kebutuhan misalkan. Nah, ini ya ada singkatannya ya, panjangannya. MTCTE itu tadi di Control Engineer. Yang user management itu ada di MTCUMI. Nah, ini adalah pembahasan di sertifikasi MTCNA. Ya, mulai dari introduction seperti sekarang, pengenalan sekarang. Ada pembahasan tentang TCP/IP, firewall, wireless bridging, routing, tunnel, QoS, dan network management. Nah, ini semua sudah kita implementasikan di modul praktikum jaringan. Nah, maka dari itu nanti ketika mengikuti di semester 4 atau 5, nah itu tinggal ujiannya aja. Ya. Untuk materinya kita sudah akan bahas di 1 semester ini. Ya, jadi harus diperhatikan dan pelajari dengan baik. Pak, apakah sertifikasinya berupa praktek? Enggak, jadi sertifikasinya hanya menjawab soal. Ya, soalnya berbahasa Inggris, hanya ada 25 soal, 1 kali aja. Ya, selama 1 jam. Nah, itu yang akan menentukan kelulusan kalian di sertifikasi. Ya, dari 8 poin ini hanya ada 25 soal. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan dengan baik. Tidak seperti Cisco kan, kalau Cisco dia 1 sertifikat aja ada beberapa bagian ya, ada beberapa modul yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Winbox. Winbox ini aplikasi bantuan untuk bisa melakukan setting di mikrotik agar lebih mudah, ya, dengan tampilan grafik yang sudah cukup baik, ya. Sebelum-sebelumnya ya, sebelum ada Winbox, mikrotik ini dilakukan dengan cara lewat terminalnya mereka, mengonfig ya. Nah, karena sudah ada Winbox, jadi lebih mudah lagi untuk mengerjakan konfigurasi di mikrotik. Lalu ada Webfig. Webfig ini adalah tools alternatif dari Winbox. Apabila Winbox-nya bermasalah atau ingin membuka router mikrotik dari tempat lain, itu biasanya seorang IT membuka lewat Webfig. Ya, karena kan tidak semua komputer sudah tersedia Winbox di gedung misalkan. Jadi IT-nya misalkan dia ruangannya di lantai 2. Ya, saat ini dia ada di lantai 10 nih. Terus ada karyawan yang nelpon, ruangan ini bermasalah, lantai ini bermasalah. Gitu. Nah, daripada dia turun ke lantai 2, ya, mendingan dia
cari PC di lantai 10 tersebut, buka mikrotiknya lewat webfig tersebut untuk monitoring apakah terjadi masalah di bagian mana. Nah, itulah fungsi webfig untuk bisa memonitoring dari perangkat manapun. Dari handphone pun bisa. Ya. Tapi biasanya webfig ini juga menjadi sebuah masalah keamanan. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang firewall. Nah, bagaimana bisa kita menutup celah-celah keamanan agar router kita tidak bisa dibobol oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan arsitektur router, di mana ini berfungsi sebagai OS-nya. Si router OS ini ada tipe-tipenya nih. Ada router OS Nestle, ada MIPS-B, ada PowerPC, ada X86. Ya. Ada MPLS test, ada routing test. Ya, jadi ini harus sesuai dengan router OS-nya. Misalkan Pak, saya mau install ulang Mikrotik, bisa nggak Pak? Jadi Mikrotik itu bisa diinstal ulang kalau misalkan terjadi permasalahan seperti lupa password, ya, lupa password sehingga harus di hard reset ya. Ternyata di hard reset nggak berhasil nih. Nah, solusi terakhir adalah menginstal ulang OS-nya. Nah, OS ini bisa di-download di mikrotik.com. Oke. Lalu juga fungsinya kita mengetahui OS agar kalau misalkan kita mau mengupdate atau menambahkan package itu adalah di bagian ini. Contoh kita ke PowerPC itu ada RB300, RB600, RB1000. Nah, include sistemnya itu ada hotspot, wireless, PPP, security. Misalkan kita beli router Mikrotik bekas nih, kita cek di package-nya ternyata wireless itu nggak ada, padahal di router itu seharusnya support wireless. Kita cek ternyata package-nya hilang. Nah, kita bisa mendownload packaging wireless dan dimasukkan ke dalam router tersebut. Ya, itu mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya juga. Ya, ini hanya pengenalan aja. Ya, lalu di Winbox bisa dicek prosesor kita apa. Nah, ini adalah akses ke router Mikrotik ada berbagai macam cara. Pertama, bisa melewati Winbox, lalu bisa melewati webfig. Kalau webfig itu di sini berarti di web atau HTTP, ya. Bisa juga melalui serial console atau telnet dan SSH atau FTP ya, atau API ya di situ. Jadi ada berbagai macam, tapi yang tampilannya desktop itu hanya atau grafik ya, itu hanya Winbox dan web. Selain itu menggunakan konfigurasi terminal. Nah, Winbox bisa di-download di sini, mikrotik.com. Grafik seperti ini tampilannya. Sama ya seperti Winbox. Nah, dia adanya sejak versi 5.0 baru ada webfig. Nah, ini menggunakan telnet SSH itu menggunakan terminal. Jadi config manual pakai keyboard. Ini untuk serial console apabila ada port di router Mikrotiknya seperti di RB1100AH ya, untuk menyalakan langsung ke situ. Nah, lanjut ada license Mikrotik. Ya, jadi Mikrotik mempunyai beberapa license, ada yang 0, 1, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing license berfungsi atau mempunyai spesifikasi tersendiri yang kalian bisa lihat di situ. Ya, jadi ada timernya. Kalau trial itu 24 jam, kalau demo itu tidak terbatas, namun di beberapa fitur hanya bisa digunakan satu kali. Bisa dilihat di sini ya. Satu semua. Nah, di level 3 itu bisa
lakukan beberapa hari, tapi biasanya tidak diperjualbelikan, ya. Nah, di level 4 itu apa namanya? Sudah masuk ke mode unlimited, ya. Tapi ada beberapa bagian yang masih ada limitnya 200 ini. Nah, di level 5 dengan harga $95 itu yang bagian limitnya semakin sedikit, tapi hanya sampai 500. Nah, maksudnya gimana sih, Pak? Jadi limit itu kalau misalkan kita gunakan sudah sampai dengan berapa kali, ya itu akan mentok sampai di situ aja. Kecuali kita beli lisensi yang level 6, maka bisa digunakan sepanjang masa berapa kali pun pengaturan VPN, PPTP misalkan itu tetap unlimited. Ya, kalau kita beli yang demo atau memakai yang demo, ya itu hanya 1 kali aja. Atau pakai yang trial itu hanya 24 jam penggunaan. Jadi kalau misalkan kita install router OS di laptop, lalu kita jalankan selama 24 jam, maka besok-besoknya lagi login udah nggak bisa digunain. Ya, itulah perbedaannya, ya. Nah, ini terkait dengan package tadi. Nah, ini untuk tampilan configure terminal. Ini tampilan package di Winbox untuk bisa di enable dan disable atau di upgrade atau di downgrade. Ya, bisa dilakukan secara upgrading dan downgrading terhadap paket dan version. Package bisa di-download di mikrotik.com, ya, dengan cara drag and drop. Nah, lalu package itu berhasil di upgrade atau di downgrade itu bisa kita lihat statusnya di log activity, ya. Jadi ini semacam history, ya. Jadi kalau di perusahaan misalkan ada 5 orang IT dengan diberikan masing-masing usernya. Nah, ketika ada permasalahan kita bisa lihat di log activity, ya, siapa yang terakhir buka, ya. Khawatir ada karyawan IT yang tidak sengaja menghapus atau merubah konfigurasi sehingga menyebabkan jaringan tersebut error. Itu bisa dilihat di log activity. Kecuali pada saat sebelum dia merubah, dia menonaktifkan fitur log ini. Nah, sehingga nggak ada lognya di dalam sini. Itu bisa juga dilakukan. Tapi kan tetap aja ketahuan siapa yang terakhir login. Nah, reset configuration juga bisa dilakukan ketika lupa username atau password, atau saat konfigurasi sudah terlalu rumit, ya, atau pengen di config ulang, config ulang aja lah. Saya udah lupa waktu itu di config apa di router ini. Atau di hard reset. Hard reset ini terdapat tombolnya sendiri di hardware routernya. Jadi di router Mikrotik di samping atau bawah atau depan belakangnya itu ada lubang ataupun tombol resetnya. Oke. Sebentar saya mau ambil charger dulu. Bang El. Aman bang. Bang Apit. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini hard reset contohnya, ya. Contoh hard reset untuk router Mikrotik. Untuk tipe-tipe baru biasanya sudah disediakan tempat atau lubang di situ. Kalau tipe-tipe lama biasanya harus bongkar isinya dulu, ya. Lalu ada pin soket yang harus di jumper. Jadi jumper itu artinya disambungkan.
ya, menggunakan tembaga atau alat-alat yang bisa untuk koneksi di situ. Baru nanti bisa di-reset. Nah, untuk meresetnya sendiri ada tata caranya. Tiap router biasanya berbeda-beda juga. Ya, jadi ketika ditekan tombol resetnya, itu ada tanda seperti lampu yang kedip-kedip. Nah, kalau lampunya itu sudah berhenti untuk kedip, itu tombolnya harus kita cabut. Nah, itu menandakan bahwa resetnya sudah selesai atau sudah berhasil. Ya. Lalu ada juga beberapa yang misalkan powernya ini harus kita cabut dulu, colokannya, powernya harus dicabut dulu. Nanti reset buttonnya itu ditekan. Nah, sambil ditekan, powernya dicolokkan. Nah, sampai lampunya berubah dari kedip-kedip ke normal, itu makanya sudah atau ditandakan telah selesai hard resetnya. Ya, jadi reset di router itu biasanya berbeda-beda. Kalian harus cari referensinya, ya, bisa googling ya dan segala macam. Ya, atau di router-router TP-Link, Huawei itu juga berbeda. Ada yang tombol powernya atau colokannya harus dicabut dulu dayanya, ada yang tidak perlu dan lain sebagainya. Ya, terus kalau soft reset bagaimana Pak? Soft reset adalah reset tapi hanya konfigurasinya saja. Itu apabila terjadi kita ingin melakukan reset apa namanya secara konfigurasi saja, ya, diulang dari awal. Hard reset itu kan dilakukan ketika soft reset ini udah nggak bisa dilakukan, artinya kita nggak bisa login nih, kayak gitu. Jadi hard reset juga sebenarnya nggak bagus untuk sering dilakukan, ya, ataupun soft reset juga termasuk ya. Jadi yang namanya perangkat itu jangan terlalu sering di reset ya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya error pada perangkat tersebut. Ada pilihan di situ, keep user configuration, artinya reset semua konfigurasi, tapi user untuk login ke routernya masih menggunakan yang lama. Lalu ada pilihan no default configuration, dia ngereset dan ngembaliin ke factory default configuration. Artinya mengembalikan ke pengaturan pabrik. Ya. Lalu do not backup, itu artinya MikroTik tidak akan membackup konfigurasi pada proses reset. Jadi kalau kita melakukan reset juga bisa di backup terlebih dahulu. Jadi konfigurasi yang lama itu tetap masih ada. Itu. Dia biasanya hanya merubah atau mereset user login. Ya, ternyata belum aja kita mempelajari terkait metode-metodenya, ternyata dasar-dasarnya aja sudah begitu banyak yang harus kita pahami ya. Ini baru MikroTik aja loh, baru MikroTik aja, belum lebih detail belajar Cisco, belum lebih detail belajar Huawei dan lain sebagainya. Huawei sendiri juga mempunyai sertifikasi, ya. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang meminta untuk kalau ada di lowongan pekerjaan pasti bersertifikat Huawei atau bersertifikat MikroTik, mencari karyawan yang bersertifikat Cisco dan lain sebagainya itu banyak. Ya. Lalu ada merek satu brand lagi yang terkenal itu namanya Juniper, Juniper. Nah itu juga sangat familiar dan juga mempunyai sertifikasi. Nah ini terkait tes MTCNA itu sendiri. Jadi online tesnya 25 soal setiap tes itu random. Minimal nilainya 60, ya. Kalau di Cisco kan 80, di MikroTik hanya 60 kalian bisa lulus. Tetapi perbedaannya dengan Cisco, soalnya bank soal MikroTik lebih banyak daripada Cisco. Kalau Cisco, kalian ngerjain ini, teman kalian juga ngerjain soal yang sama.
Tapi kalau mikrotik jangan harap mendapatkan soal yang sama, pasti berbeda. Ya, saya pun sebagai trainer atau orang-orang lain yang trainer di luar, mereka pun tidak akan bisa mendapatkan kunci jawaban. Jadi, kunci jawaban yang bertebaran di Google ataupun tempat lainnya, itu semuanya tidak 100% benar. Ya, mungkin hanya 60%, 70%. Paling tinggi kebenarannya itu paling 80% ya. Itu pun kalau apa namanya, kita yakin gitu ya dengan situs itu. Barangkali sebenarnya jawabannya salah. Karena kalau di mikrotik itu sendiri, apabila jawabannya salah itu akan mengurangi poin. Ya, jadi cukup menarik di mikrotik ini. Ya. Jadi kalau salah justru mengurangi poin. Nah, kalau ada yang mau coba-coba latihan tes trainingnya, bisa daftar di mikrotik.com dan mengikuti training test ya, itu bisa dilakukan. Tapi hanya tes aja, nggak bisa dapat sertifikat, itu hanya uji coba aja. Nah, ini contoh soalnya nih. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada soal di sini, when using routing option check gateway ping, what is the ICMP echo request interval in second? Itu teori tentang ICMP ya. Berapa sih interval dalam hitungan detik ada ICMP jika kita melakukan cek pada ping. Intinya seperti itu. Jadi ada sebuah teori bahwasanya cek gateway di ping itu intervalnya adalah 10 detik. Jadi kalau kalian nge-ping tuh, ya kan, ping google.com, ada bacaan reply to. Nah, itu intervalnya adalah 10 detik. Ya. Nah, teori-teori ini nanti selama pembelajaran 1 semester ini mungkin beberapa soal akan saya sisipkan atau kita bahas agar nanti pada saat pelaksanaan sertifikasi kalian bisa sudah tahu bayang-bayangnya kisi-kisi soalnya seperti apa. Ya. Karena jujur aja antara soal dan praktek pasti tetap membuat bingung ya. Karena kalau praktek kan kita hanya belajar tutorial skillnya ya. Kalau teori itu adalah pengetahuannya. Nah, sementara teorinya ini atau soalnya ini berbahasa Inggris apalagi. Nah, caranya adalah kalian sebelum mengikuti sertifikasi ini sebenarnya adalah baca-baca soal yang bertebaran di Google ataupun kunci jawaban yang ada di Google. Kalian validasi sendiri apakah jawaban yang bertebaran itu sudah benar atau belum. Ya. Nah, untuk validasi kebenaran jawaban, saya biasa menggunakan website wiki.mikrotik, ya, Wikipedia-nya Mikrotik. Jadi kalian bisa mencari jawaban di situ dengan mencari kata kunci temanya soalnya tersebut apa. Misalkan di sini kan temanya ICMP ya. Nah, saya di Wikimikrotik berarti harus searching ICMP Wikimikrotik. Nah, nanti teori-teori tentang ICMP itu akan keluar. Nah, biasanya jawabannya akan tersedia di situ. Bukan tersedia ya, artinya tetap kita cari. Jadi, sejeli-jelinya kita wajib cari tahu di situ. Ya, yang valid tuh di situ. Kalau kita hanya mengandalkan kunci jawaban yang ada di Google, itu akan mengurangi poin. Ya, bahkan ada beberapa trainer yang mengatakan bahwasanya copy paste soal atau jawaban ke Google itu bisa terdeteksi oleh websitenya Mikrotik dan mengurangi poin.
ya itu bisa saya juga belum tahu kebenarannya ya, tapi juga kalian wajib untuk hati-hati. Oke, jadi itulah sekilas tentang mikrotik dan sertifikasinya ya. Semoga kalian bisa mengikutinya nanti, karena sertifikat ini sertifikat yang cukup familiar di bidang IT dan juga tentunya banyak dicari. Sekarang kan banyak situs-situs pencari lowongan pekerjaan yang kita bisa menampilkan diri dengan menunjukkan CV kita di sana ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan nanti ketika sudah punya banyak sertifikat, sudah ada ijazah transkrip nilai, bisa ditampilkan aja di website-website atau aplikasi itu. Biasanya perusahaan banyak yang cari kalau orang tersebut sudah punya sertifikat mikrotik, Cisco, atau dari LSP, BNSP ya. Nah, itu biasanya banyak dicari. Nah, itu sekilas tentang teori yang ada di mikrotik atau introduction di mikrotik. Ya, kita akan sedikit lagi bahas tentang VirtualBox ya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah muncul VirtualBox saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini kan VirtualBox ya. Saya harap kalian bisa menginstalasi, sudah selesai ataupun sudah berhasil menginstalasi mikrotiknya. Apabila ada yang bermasalah, bisa didiskusikan di grup WhatsApp ya. Karena sudah saya tampilkan di video tutorial, jadi itu sudah 100% bekerja, jadi bisa diikuti ya. Yang pertama tadi kan ada fitur VT ya. Nah, jadi laptop yang bisa menjalankan ini hanya yang prosesornya support dengan fitur VT ya. Kalian bisa cari sendiri aja di googling prosesor kalian itu apa tipenya, dilempar ke Google apakah prosesor kalian support dengan fitur VT. Kalau yang Intel itu VT strip X, kalau yang AMD biasanya AMD strip P. Atau ada prosesor yang namanya supportnya nested pegging. Ya, tadi saya harap yang laptop yang nggak support virtualisasi, ya kalau ada uang untuk membeli routernya langsung, silakan beli routernya aja. Jadi jangan mengorbankan laptopnya. Misalkan juga ada yang laptopnya hanya RAM-nya 2 GB atau 1 GB, ya kalau bisa jangan dikorbanin laptopnya untuk dipaksakan memakai virtualisasi ini. Kalau bisa ya beli langsung aja router mikrotik yang termurah, yang versi Hublight tadi 200 ribuan. Ya itu bisa dibeli kalau ada duit tambahan ya. Kalaupun tidak ada ya udah, nanti mungkin setelah ini kalian mendengarkan dulu, coba-coba dulu, pinjam ke temannya yang laptopnya support misalkan. Ya nanti setelah ada uangnya baru bisa membeli router tersebut atau upgrade laptopnya. Ya mungkin itu saja solusinya paling untuk bisa membeli router mikrotik yang termurah aja. Oke. Nah, router mikrotik yang termurah atau yang second pun nggak apa-apa, beli yang bekas aja. Yang penting ya masih berfungsi dengan baik ya. Ya. Nah, itu ya tadi prosesornya harus support fitur virtualization. Nah, nanti karena masalahnya kalau RAM-nya sedikit, nanti kita harus install lagi Windows. Nah, di sini ada nih punya saya. Nah, Windows sebagai klien.
Nah, ini akan kita gunakan untuk klien. Ntar saya stop. Oke, kita lihat di sini ya. Windows 7, saya pakainya di sini Windows 7. Dan nanti itu akan memakan RAM yang cukup banyak. Untuk Windows ini minimal RAM-nya 1 GB. Jadi bayangkan, kalau laptop kalian 2 GB, lalu install virtualisasi Mikrotik dan Windows di dalamnya, Windows yang aja udah 1 GB, berarti sisa RAM di laptop kalian udah 1 GB dengan sistem operasi yang sudah berjalan. Itu bisa tinggal 500 MB kan. Nah, nanti Mikrotiknya jalan juga. Otomatis status memori kalian di data itu pasti merah. Dan itu bisa menyebabkan laptopnya ngehang atau blue screen. Nah, lama-kelamaan bisa merusak laptop. Nah, untuk itu syarat saya yang laptopnya 2 GB nanti untuk instalasi Windows-nya menggunakan Windows XP aja. Ya. Jadi Windows XP nanti memorinya jangan 1 GB di setup-nya, tapi memorinya setup-nya adalah 500 MB. Setengah giga ya. Jadi bisa di setup. Nah, setupnya di mana Pak? Setupnya ya seperti contoh tutorial instalasi Mikrotik yang saya berikan. Nah, itu settingan RAM-nya kan ada. Sebelum menginstal Mikrotik di VirtualBox, itu kita setting dulu RAM-nya berapa, lalu storage-nya berapa, dan network adapter ini penting nih ya. Untuk kalian yang sudah menginstalasi Mikrotik, perhatikan network adapternya sudah sama dengan saya atau belum. Ya, nanti pada saat saya kasih pembelajaran lagi atau tutorial lagi, nanti nggak akan bisa jalan nih kalau networknya beda nih. Ya, jadi ini harus disamakan, diperhatikan lagi video yang sudah saya berikan. Oke, nah itu terkait dengan VirtualBox secara umum ya, penggunaannya. Atau kalau nanti kliennya mau install Linux CentOS, nih saya sudah install CentOS, nah itu bisa juga digunakan sebagai klien. Ya. Pokoknya software ini gunanya untuk kalian uji coba sistem operasi lain selain Windows yang digunakan. Ya, bisa belajar Linux di sini, bisa belajar Android pun bisa diinstal di sini. Ya. Jadi mau main game Android di laptopnya, biasanya kan kalian pakai apa tuh namanya? Lupa saya softwarenya BlueStack atau Blue apa ya namanya? Lupa saya. Pokoknya ada software khusus kan. Nah, sini sebenarnya VirtualBox bisa digunakan untuk itu. Jadi mau main game Android, ya bisa diinstal di VirtualBox ini, bisa dijalankan di situ. Ya, gitu. Nah, terkait dengan Winbox, Winbox-nya sudah terbuka di layar kalian? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah tampil ya. Nah, ini adalah Sudah. Winbox. Nah, kalian nanti bisa download Winbox-nya di link yang sudah saya berikan. Kalau Winbox-nya tidak bisa terbuka, kalian cari versi yang di bawahnya. Ini kan saya versi 5.20 ya. Nah, kalau nanti misalkan nggak bisa login nih, Pak, saya ada permasalahan login di Winbox. Solusinya apa? Kalian download yang versi di bawahnya lagi atau di atasnya. Itu tergantung apa, Pak? Tergantung dari router OS yang kalian install. Ya. Jadi versi router OS itu beda-beda. Dan itu menentukan Winbox yang akan digunakan. Oke. Nah, kalian bisa lihat lisensi di sini. Ya. Lisensi router saya di Winbox ini sudah level 6. Nah, nanti kalian setelah ini bisa cek
kembali, lisensinya sudah level 6 atau masih 0. Ya. Kalau levelnya masih 0, maka nanti hanya bisa digunakan selama 24 jam penggunaan, ya. Maka kalian harus cari router OS yang sudah di-crack ke level 6 atau minimal level 4. Ya, tapi ini hanya diperbolehkan ketika kita menggunakan di virtualisasi. Ya. Kalau kita gunakan secara real di perusahaan atau di bisnis, biasanya akan terdeteksi ya, karena ini divirtualisasi, jadi tidak terdeteksi. Ya, sama halnya seperti Microsoft Office atau Windows, kan ada yang pakai crack, ada yang asli. Nah, biasanya kan perusahaan-perusahaan diaudit ataupun dilakukan pengawasan, apakah dia menggunakan software bajakan atau tidak. Ya, ini hanya bisa atau diperbolehkan untuk kita yang melakukan pembelajaran ya, atau untuk belajar. Misalnya kalau mau beli lisensi ini agak mahal, level 4 aja kisarannya adalah 400.000 sampai 500.000. Itu untuk level 4. Level 6 sudah sampai harga 3 juta ke atas. Nah, ya, itu terkait gambaran tentang pengenalan mikrotik, ya. Apa ada pertanyaan dari kalian atau ada yang terjadi trouble saat menginstal mikrotik? Silakan didiskusikan di sini.